Ada shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita sudah ada di penghujung bulan Juni, saudara ya. Anak-anak sudah mau masuk lagi di kelas yang baru di Juli nanti. Cepat sekali waktu ini berjalan, saudara. Dan saya berharap saudara dan saya masing-masing kita semakin hari semakin jadi manusia yang jauh lebih baik. Saudara. Jauh lebih baik itu ukurannya bukan saja secara materi, itu penting saudara. Ukuran kita di dunia ini paling tidak kelihatan mata itu materi ya akan semakin baik gitu. Kalau hidup saudara hari demi hari semakin terpuruk, ini mestinya Bapak Ibu bertanya dalam diri, ada yang salahkah dengan saya? Salah itu bukan selalu berkonotasi berdosa Bapak Ibu. Mungkin kita salah dalam mengambil keputusan, kita salah dalam berbisnis, sehingga akhirnya kita tidak peka harus kemana kita melangkah. Nah itu yang menjadi ukuran buat semua kita. Dan tentu selain materi, Bapak Ibu harus jujur dengan kacamu, dengan cerminmu. Melihat diri kita apakah sudah menjadi pribadi yang jauh lebih indah di mata Tuhan dan terekspresi di mata sesama kita. Sekarang saya akan mengajarkan sesuatu yang lebih praktikal. Kita sudah hampir 2 bulan kemarin, 3 bulan bahkan mendalami sebuah topik yang memang ya boleh dibilang out of the box gitu ya, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya membagikan kepada saudara. Saya pikir kita agak relaksasi sedikit untuk lebih mendapatkan kebenaran yang bisa kita pakai, kita terapkan dalam keseharian kita. Tentu nantinya saya akan mengajar lagi, lebih dalam lagi apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dan saya sudah siapkan itu, tapi pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Saya sekarang sedang mempersiapkan di hari Minggu ini materi tentang bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Sebelum saya bagikan itu, saya mau bertanya sama saudara. Kalau saya tanya sama semua di sini, ada seseorang namanya Rasul Paulus dan dibandingkan dengan Rasul Simon orang Zelot. Bapak Ibu tahu Simon orang Zelot kah? Tahukah itu? Simon orang Zelot adalah satu dari 12 murid Tuhan, Rasul Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saya tanya begini, menurut saudara mana Rasul yang paling efektif? Mana Rasul yang paling luar biasa? Mana Rasul yang paling yang dipakai Tuhan dibanding 2 ini? Rasul Paulus kah? Atau Simon orang Zelot kah? Apa jawaban saudara? Pasti saya berani yakin semua mengatakan Rasul Paulus. Saya tahu Pak, Simon orang Zelot itu adalah satu dari 12 rasul. Tapi habis dia disebutkan kelompok murid-murid yang 12 itu, cerita dia gak ada lagi di Alkitab kita. Dan itu fakta. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen itu menganggap Rasul Paulus itu seseorang yang luar biasa. Ya. Padahal Bapak Ibu, saya tidak bilang Rasul Paulus itu tidak luar biasa. Cuma banyak kita itu tidak tahu saja sepak terjang dari rasul yang namanya Simon, yang disebut orang Zelot itu. Yang pastinya dalam tradisi gereja Simon ini bukan Simon Petrus ya, another Simon. Simon yang lain ini itu ketika sudah terpilih menjadi murid Tuhan, ketika sudah terima Pentakosta dan ketika gereja Yerusalem mulai disakiti, mulai dianiaya, dia mulai keluar Yerusalem sampai ke utara sekali. Menurut tradisi gereja, Simon orang Zelot ini mati martir di suatu kota yang namanya Abasia. Ya, Abasia, Akasia, ya, itu tergantung level pelafalan saudara. Abasia atau Akasia itu berada di sebuah wilayah negara yang namanya Georgia hari ini. Georgia itu dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Dan kemudian ketika Uni Soviet pecah, dia menjadi negara yang kecil dan ada di wilayah utara Eropa, saudara. Dan ada gereja, ada chapel yang konon katanya tempat di mana Simon orang Zelot Rasul ini dimakamkan. Artinya apa? Artinya meskipun Simon ini tidak gembar-gembor kita bisa temukan di Alkitab sepak terjangnya, faktanya dia melayani sampai akhir hidupnya, bahkan martir, mati untuk Tuhan. Nah saudara kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Kenapa kita
tidak mengetahui karena kita tidak mendalaminya. Nah, kembali ke dalam topik pada minggu ini. Kita mau belajar dari seseorang yang memang luar biasa di mata banyak orang Kristen, yakni Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat kontroversial kalau kita melihat dua sisi yang saling kontradiksi. Kalau bagi orang Kristen kebanyakan ini rasul yang paling hebat. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang di luar Kristen, ini rasul yang paling dimusuhi oleh banyak orang. Banyak mengatakan rasul inilah yang membuat agama Kristen, yang merusak Injil, yang merubah pengajaran Yesus. Rasul Paulus dianggap enemy. Dan itu fakta. Satu sisi dia dikatakan rasul terhebat, terpandai, paling efektif dalam penginjilan. Tapi sisi lain ada kelompok yang mengatakan ini bukan rasul. Karena bukan bagian dari murid Tuhan. Dia tidak sepadan dengan 12 rasul lainnya. Dan dialah orang yang merubah Injil. Injil itu berubah karena orang ini. Orang hebat yang saya pelajari. Saya suka belajar biografi, saudara. Orang hebat itu pasti punya pro dan kontra. Benar nggak? Waktu zaman Orde Baru saya hidup sebagai anak yang hidup di zaman Orde Baru. Dengan sejarah, dengan cerita yang dicekokin oleh Orde Baru. Maka saya tumbuh menjadi laki-laki yang agak negatif tentang Presiden Soekarno. Ini saya. Tapi ketika saya akhirnya sudah bisa melihat hidup dengan benar. Saya sudah 17-an tahun lepas dari SMA. Saya bergaul dengan para aktivis-aktivis mahasiswa begitu ya. Saya mulai terbuka dan melihat, membaca buku-buku tentang Soekarno dan buku-buku tulisan Bung Karno. Dan saya bisa melihat sisi yang lain yang ditutupi selama ini oleh sejarah yang dibuat oleh Orde Baru. Bung Karno ada yang pro, ada yang kontra. Sama dengan Pak Harto, Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi pun sudah sedemikian hebatnya. Dan kita patut berdoa karena dalam beberapa hari ke depan beliau akan mengunjungi Ukraina dan juga Rusia, Bapak Ibu. Jadi kita bawa dalam doa. Tujuannya bukan untuk mendamaikan tapi untuk mengundang mereka berdua di forum G20. Tapi kita berdoa agar Pak Jokowi juga dapat kekuatan dari Tuhan sehingga bisa meredakan dua pemimpin yang sedang bertikai ini. Kita orang Kristen wajib mendoakan karena masuk ke daerah pertempuran itu taruhannya nyawa, saudara ya. Dan kita tentu tidak ingin kehilangan presiden kita di sana. Dan kita orang Kristen wajib mendoakannya. Tapi tetap begitu, orang ini masih banyak yang sangat tidak suka. Maka saya selalu mengatakan, kalau saudara belum ada yang kontra dengan saudara, semuanya masih pro dengan saudara. Sebaliknya, saudara semuanya orang-orang di sekitar saudara kontra dengan saudara, nggak ada yang pro, maka saudara belum jadi orang hebat. Seorang hebat itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan itu yang saya pelajari dari sejarah. Kenapa Rasul Paulus dikatakan hebat, saudara? Pengajaran Kristennya dahsyat. Saya sudah berkali-kali mengatakan, agak dengan nada keras, andai kata semua tulisan Paulus ini dirobek dari perjanjian baru, maka saya berani yakin Bapak Ibu tidak akan mengenal Yesus seperti yang sekarang kau kenali. Sebab deskripsi iman Kristen, penjelasan dalam tentang siapa Yesus yang diimani Paulus itu sangat mempengaruhi kita orang Kristen. 2/3 perjanjian baru dia yang nulis. So bisa bayangkan kalau 2/3 ini dihapuskan, saudara hanya menemukan 1/3 perjanjian baru. Meskipun kau bisa mengimani Yesus Tuhan, tapi pemahaman imanmu tentang Yesus tidak akan sedalam kalau kau membaca tulisan-tulisannya Paulus. Nah, kita mau belajari dia. Kenapa dia begitu hebat? Apa latar belakangnya? Kisah 22 ayat 3. Kisah 22 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi bersama saya. Lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ini kesaksian Paulus, saudara. Dia adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus.
Tarsus itu di mana? Jelas bukan di tanah Palestina. Itu di wilayah utara, di sekitar antara perbatasan sekarang ini wilayah Turki ya, antara Asia Kecil dengan Palestina atau Syria, saudara. Ada di bagian utara dari Yerusalem, di ujung Tarsus, di tanah Kilikia. Tapi dikatakan oleh Paulus, aku tapi dibesarkan di kota ini. Kota apa? Yerusalem. Dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sengaja disebutkan Paulus Gamaliel, karena apa? Nama ini populer. Kalau dia bilang aku dididik oleh Seno, sedangkan orang yang diajak Paulus ngomong itu gak kenal Seno, buat apa nama saya disebutkan? Nangkep saudara? Dengan disebutkan nama Gamaliel keluar langsung dari mulut Paulus. Artinya yang diajak ngomong Paulus itu ngerti siapa Gamaliel. Dan siapakah Gamaliel itu saudara? Kisah 5 ayat 34 sampai 39. Bersama saya 31 ya. Tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama siapa? Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Lanjut. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Lanjut. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Ayat lanjutnya. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Lanjut. 38, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Orang-orang ini itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus yang sedang diadili oleh mahkamah agama. Jangan kau bertindak terhadap murid-murid ini, murid-muridnya Yesus ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Lanjut. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Bayangin, tiba-tiba ketika murid-murid itu muncul di mahkamah agama, kalau kau baca kisahnya, semua imam itu dongkol, marah, berniat membunuh murid-murid itu. Tiba-tiba seorang dari antara imam-imam itu yang namanya Gamaliel bangkit dan berkata seperti yang kita baca tadi. Dan ketika dia berkata, semua yang namanya imam-imam, bahkan imam besar ada di situ, mendengarkan nasihat Gamaliel. So siapa Gamaliel, saudara? Alkitab Perjanjian Baru hanya ini yang bisa kita temukan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca buku-buku tafsir, para teolog Perjanjian Baru yang memang punya hati untuk mendalami cerita tentang Gamaliel ini. Gamaliel itu disebut sebagai orang Farisi di zaman rasul-rasul yang paling ternama, yang paling dituakan. Kenapa? Karena dipercaya dia punya darah dari rabi terkenal Israel yang namanya Rabi Hillel. Jadi Bapak Ibu, di sekitar awal-awal abad Masehi, kurang lebih 20 tahun sebelum zaman Masehi, dan kemudian sampai tahun 40 Masehi, itu di Israel berkembang pemahaman pengajaran Judaism, agama Yahudi, yang sangat dipengaruhi oleh dua rabi besar, yang namanya Rabi Hillel dan Rabi Samai. Rabi Hillel ini rabi yang sangat dihormati. Semua orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu respect sama Rabi Hillel. Nah, Rabi Hillel ini kemungkinan banyak penafsir mengatakan dia punya cucu yang namanya Gamaliel ini. Di zaman Perjanjian Baru, sekolah rabi yang paling ternama itu sekolah Rabi Hillel dan sekolah Rabi Samai. Tapi saya cenderung tidak percaya tentang tafsiran ini. Karena kalau Gamaliel itu adalah cucu dari Rabi Hillel, maka pastinya dia tidak dikatakan punya sekolah. Paulus mengatakan tadi dengan jelas bahwa aku dididik di dalam pengajaran Gamaliel. Kalau Gamaliel itu murid Rabi Hillel dan Rabi Hillel itu punya sekolah yang paling ternama, maka Gamaliel ini hanya bagian dari sekolah Rabi Hillel. Maka Paulus pasti akan memakai nama Rabi Hillel yang jauh lebih besar daripada Gamaliel.
Logikanya begitu. Berarti saya sangat mempercaya Gamaliel ini adalah orang lain, tidak ada hubungannya dengan Rabi Hillel dan Samai, dan dia punya sekolah sendiri, sehingga Paulus belajar Taurat dari orang namanya Gamaliel. Nah saudara, biji mata Tuhan, itulah Paulus. Dia bukan orang Yahudi kaleng-kaleng, bukan sekedar rabai, bukan sekedar orang Farisi. Dia adalah murid Gamaliel, dan dia menyebutkan itu dengan bangganya. Seperti kalau saudara misalnya lulusan ITB, bangga. Lulusan UI, bangga. Tapi misalnya coba, kamu lulusan mana? Saya lulusan sekolah tinggi ekonomi, Krida, hebat sana. Di mana itu? Saya yakin kalau maafkan saya, nama sekolahmu itu tidak populer, saudara akan bilang, ada deh. Sekolah di mana sih? SE ya? Iya, dari mana? Ada lah. Udah ngapain sih? Yang penting kan lihat skill gua. Pasti begitu. Kita minder. Tapi meskipun kita lulus dari UI, terus IPK kita itu cuma 2,3 gitu ya. Nyaris udah pokoknya drop out. Tapi sebagai lulusan UI kita akan bangga banget. Lulusan mana lo? SE lo di mana? UI. Bangga. Padahal IPK-nya nyaris udah nggak lulus gitu saudara ya. Pasti ada kebanggaan. Sama Gamaliel disebut karena Paulus bangga. Kemudian siapa lagi Paulus? Apa latar belakangnya Paulus? Filipi 3 ayat 5. Filipi 3 ayat 5. Ini khotbah Another Side. Kalau Bapak Ibu ingat 4 bulan lalu saya berkhotbah seri Another Side. Saya mulai lagi membagikan seri khotbah Another Side ini. 3:1 ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kembali Paulus mengatakan bahwa aku ini bukan orang Yahudi kaleng-kaleng. Aku ini, kata ibu bapakku, disunat di hari ke-8. Artinya dia benar-benar menggenapi apa yang Taurat perintahkan. Aku ini suku Benjamin, orang Ibrani asli. Di saat itu saudara, yang menjadi bagian yang diakui sebagai orang Ibrani hanya 2 suku. Suku Yehuda dan suku Benjamin saudara. Dan Paulus mengatakan, aku memang bukan orang Yehuda. Aku adalah bagian Israel yang paling kecil, Benjamin. Tapi aku orang Ibrani asli. Dan tentang pendirianku terhadap Taurat, aku adalah orang Farisi. Farisi itu terhadap Taurat lebih radikal. Itu seperti orang Injili kalau sekarang ini gereja. Pokoknya apa yang dikatakan Alkitab, ya jadi. Gak perlu ditafsirkan. Ya. Itu akhirnya turunannya kayak orang Pentakosta. Pokoknya harus berbahasa roh. Maka orang Pentakosta dimanapun berbahasa roh. Pokoknya meskipun dia tidak merasakan ada urapan Roh Kudus, tapi karena harus berbahasa roh, ya dia berbahasa roh sendiri aja gitu. Karena dengan merasa melakukan Taurat itu atau perintah Tuhan itu, dia merasa sudah menggenapi firman Tuhan. Kisah 26 ayat 5. Kisah 26 ayat 5. 3:1 ya. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian. Bahkan aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Lebih tajam lagi. Tadi di ayat yang tadi secara agama, secara Taurat, aku adalah orang Farisi. Dan dalam ayat ini Paulus mendeskripsikan, dia bukan orang Farisi biasa, tapi dia adalah orang Farisi yang dalam mazhab yang paling keras. Bapak Ibu paham ya mazhab ya? Itu sekte Farisi itu udah sekte. Farisi itu partai, tapi ada kelompok paling radikal di partai Farisi itu. Orang yang paling frontal, orang yang paling berani, ya. Dan dia mengatakan, aku bagian dari mereka. Galatia 1 ayat 4. Apa kesaksian Paulus tentang dirinya? Galatia 1 ayat 4. Yuk kita buka Galatia 1 ayat 14, maafkan saya. Bersama saya. Dan di dalam agama Yahudi, aku lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Berapa banyak saudara berani berkata, di antara orang-orang yang seumuran saya adalah orang Kristen yang paling maju. Saya orang Kristen yang paling rajin. Kita mungkin akan berpikir panjang kalau kita mengatakan itu. Tapi Paulus mengatakan, di antara orang-orang sebayaku, aku orang yang sangat rajin memelihara adat. Aku adalah orang yang paling ekstrim daripada orang-orang sebayaku. Jadi memang soal Judaism, soal perjanjian lama,
Paulus dari ayat-ayat yang saya singkapkan tadi, itu adalah seorang pemuda, seorang pria, seorang laki-laki yang bisa kita anggap sangat paham tentang Judaism. Saya bahkan mengatakan, bisa kita sebut dia seorang pakar agama Judaism. Jadi banyak orang mengagumi Paulus. Bahkan banyak yang saya bilang tadi menganggap Paulus jauh lebih besar daripada rasul-rasul Tuhan lainnya, termasuk Rasul Petrus. Yang beralasan seperti ini, menganggap Paulus seperti ini lebih besar daripada rasul-rasul lain, itu pasti mendasari pemahamannya salah satunya dari ayat-ayat yang saya singkapkan tadi. Sebab Petrus gak pernah berani berkata, saya ini orang Yahudi yang paling rajin mengerjakan Taurat. Gak mungkin. Saya ini adalah murid, siapa? Dia nelayan. Dan Petrus, Andreas, semuanya bukan orang-orang beragama dalam artian orang-orang yang aktif beragama. Bukan masuk golongan Farisi. So, Petrus tidak pernah membanggakan tentang masa lalunya sebagai seorang Yahudi. Kenapa? Memang dia orang biasa. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tapi kalau saudara memahami Paulus seperti ini, menganggap Paulus lebih besar daripada rasul-rasul yang lainnya. Saya ingat banget itu. Saya pernah waktu masih belum jadi pendeta, sering cari-cari pendeta-pendeta senior lah untuk variasi, untuk mencari ilmu gitu ya. Saya pernah terdampar di sebuah gereja, karena zaman dulu Bapak Ibu sebelum saya melayani Tuhan di usia saya 28, 29 begitu. Saya masih sekolah tinggi teologi ya. Saya itu sering kemana-mana, ke gereja mana-mana gitu. Terus duduknya paling pojok gitu ya. Pokoknya tidak mau berbaur karena memang saya tidak mau berjemaat di situ. Tapi saya suka atau mau tahu pendeta ini punya nama besar, khotbahnya kayak gimana gitu. Salah satu pendeta yang saya kejar itu berkata demikian, saudara. Bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang dipilih Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu ingat ceritanya ketika Yudas Iskariot mati. Kemudian 11 rasul itu mengadakan undian agar genap 12 kembali murid Tuhan itu. Ada 2 orang di situ, ya. Diundi dan jatuhlah ke Matias. Matias akhirnya menjadi rasul yang ke-12, menggantikan posisi Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri. Tahu nggak saudara, kata pendeta itu, saya nggak mungkin lupa dia ngomong begini karena cukup terekam dalam benak saya. Karena saat itu saya sedang belajar. Jadi sesuatu yang agak gimana gitu saya langsung masuk di otak yang paling dalam. Ya. Matias ini rasul pilihan manusia, saudara. Tapi Paulus itu meskipun tidak dipilih oleh rasul-rasul yang lainnya, itu pilihan Tuhan. Makanya pelayanan Paulus lebih hebat. Siapa Matias? Kita nggak tahu namanya. Kita nggak tahu sepak terjangnya. Habis dia dipilih jadi rasul, ceritanya hilang begitu saja. Dulu saya bilang, oh iya benar juga ini pendeta. Memang Rasul Paulus mestinya yang menggantikan posisi dari kedudukannya Yudas. Tapi sekarang saya bertolak belakang dengan pandangan begitu. Ya. Bagi saya, kenapa kita nggak tahu Matias sepak terjangnya bagaimana? Kenapa kita nggak tahu ceritanya Bartolomeus? Kenapa kita nggak tahu ceritanya Nikodemus? Kita nggak tahu ceritanya Nathanael. Kita nggak tahu ceritanya Thomas. Karena memang nggak ada surat mereka di dalam perjanjian baru. Tapi kalau Bapak Ibu belajar tradisi gereja, 12 rasul termasuk Matias, itu semuanya mati martir. Dan bagi saya, kita yang tidak mati martir, jahat kalau menuduh orang yang mati martir itu imannya tempe, pelayanannya tempe, dan kita menganggap diri lebih besar dari mereka. Mereka itu pedang di leher mereka. Mereka itu detik-detik tahu akan digantung, dibakar, dilempar ke pertandingan melawan singa. Mereka tidak gentar sama sekali. Saudara, saya hanya mungkin gara-gara cuan kita bisa tinggalkan Tuhan. Gara-gara jabatan kita bisa tinggalkan Tuhan. Gara-gara laki-laki, perempuan seksi kita bisa tinggalkan Tuhan. Tinggalkan keluarga. Belum diminta untuk taruhkan nyawamu. Dan kau berkata, aku berkata, kita lebih hebat daripada rasul-rasul yang mati martir. Atau orang-orang Kristen lain yang mati martir di zaman ISIS. Kau berkata orang-orang Kristen di Irak yang mati karena ISIS itu tempe mentalnya. Mungkin mereka tidak punya pemahaman tentang teologi dalam. Karena memang gak ada guru yang mengajar mereka. Bisa saja benar. Kau pemahaman teologinya lebih benar. Tapi faktanya mereka mati demi Tuhan.
Jadi saya mengajak saudara, jangan kita akhirnya terlalu sombong gara-gara kita sudah tahu tentang Alkitab. Sebab tahu Alkitab itu gopo kalau mati kita tidak untuk Tuhan. Nafas terakhir kita tidak sebut nama Tuhan. Makanya saya sedih, baru-baru minggu-minggu ini ada saya lihat orang yang tampilannya sudah melayani Tuhan. Tapi ucapannya bagi saya tidak mencerminkan, kelakuannya bagi saya tidak mencerminkan. Apa yang sekarang ini viral tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang melayani Tuhan sungguh. Dan saya lebih sedihnya lagi, ada banyak orang Kristen yang masih mengidolakan orang model begini. Dengerin khotbah orang begini. Apa yang kau cari, saudara? Hanya bombastis saja kah? Kesaksian yang hebat kah? Padahal kesaksian itu bisa dibuat. Saya pergi ke Angola, saya pergi ke Malaysia, saya bisa menjadi pendeta jauh lebih hebat daripada sekarang. Kenapa? Saya bisa punya cara, bersaksi aja. Dulu saudara, saya di Sarawak Malaysia sekarang ini. Dulu saya di BSD, pernah membangkitkan orang mati. Orang Sarawak gak mungkin tahu. Dan saya akan menjadi gembala, pendeta, penginjil yang paling ternama di Sarawak. Saya berani yakin, apalagi dengan teologi yang saya miliki. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Seorang hamba Tuhan dilihat dari kesehariannya, dari hidupnya. Bukan dari mimbar. Sebab berkali-kali saya bilang, Satan pun kalau di mimbar dia akan berkata, "Shalom saudara, Tuhan Yesus baik." Nabi palsu nanti akan menyesatkan banyak orang. Kau pikir nabi palsu ketika menyesatkan orang Kristen, dia akan meminta orang Kristen menyembah antikristus? No. Dia akan menjebak saudara, membuat saudara akhirnya terikat dengan dia, diawali dengan bagaimana dia menampilkan diri sebagai pemuka agama Kristen. Kekasih Tuhan, apa yang menyebabkan banyak kita mengagumi Paulus? Seperti saya bilang tadi, 2/3 perjanjian baru dia yang tulis. Sekarang pertanyaannya, kenapa Paulus bisa menginspirasi? Kenapa andil Paulus bisa mempengaruhi perjanjian baru sehingga perjanjian baru yang 27 kitab itu 2/3-nya tulisan-tulisan Paulus? Bapak Ibu pernah berpikir gak? Kita hanya berkata, gila ya, 2/3 dari 27 kitab di perjanjian baru ini tulisannya Paulus ya. Kita berhenti di situ, stop, full stop. Kita tidak pernah mau berpikir kenapa Paulus tulisannya banyak ditemukan di perjanjian baru. Kita gak pernah berpikir kenapa bahkan Rasul Petrus, pemimpin para rasul itu, rasul yang paling ekspresif, rasul yang menjadi bagian dari murid paling dekat dengan Tuhan Yesus, itu tulisannya gak kita ketemukan banyak di perjanjian baru. Sehingga banyak akhirnya kalau kita tidak mendalami ini, komparasi saudara antara Paulus dengan Petrus menjadi gak objektif. Dan puji Tuhan, saya sudah mendalami ini cukup lama dan saya menemukan jawabannya. So di tema saya minggu ini, bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kita belajar dari Paulus. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Yang pertama adalah mengetahui, memahami, dan mengembangkan kelebihan kita. So sesederhana itu. Itu mungkin adalah bahasa para motivator yang bisa kau temukan di banyak seminar. Temukan kelebihanmu. Temukan apa yang membuatmu lebih daripada orang lain. Itu kata-kata motivator, tapi memang harus seperti itu. Dalam bahasa saya, dalam banyak khotbah saya selalu berkata, ngaca, bercerminlah. Bercermin. Dengan jujur melihat siapa yang kau lihat di cermin itu, kau bisa menemukan kelebihan kita apa. Ketika saya bercermin, saya akan mengakui, saya tidak akan bilang kulit saya bagus, saya tidak akan bilang kepala saya bagus. Saya mungkin akan melihat mata saya jauh lebih bagus, paling tidak kalau dibandingkan mata Silvi. Senyum saya mungkin
bagus. Meskipun gigi saya tidak bagus. Tapi saya bisa tahu kelebihan saya apa dengan bercermin. Saudara kalau mau mengeluarkan yang terbaik dari diri saudara, dan dengarkan saya ya, itulah yang harus Bapak Ibu kerjakan sebagai orang Kristen. Yang percaya bahwa semua dosa, kutuk dosa, kejelekan-kejelekan, semua dosa itu sudah Yesus patahkan kutuknya di atas kayu salib. Kita sudah terima perjamuan kudus tadi. Maka mestinya Bapak Ibu yang mempercayai bahwa dirimu sudah dibebaskan dari belenggu dosa, saudara bisa menjadi manusia yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirinya. Tapi berapa banyak kita yang masih minder, yang masih gak percaya diri. Berhadapan sama orang itu, kalau gue berhadapan sama tukang bakso mah gue bisa lah. Tapi kalau berhadapan sama levelnya misalnya letkol, kolonel, kompol, aduh gue jiper. Come on saudara. Dulu saya begitu saudara. Karena saya, ya nanti saya ceritakan pemaparan saya ini. Tapi ketika saya akhirnya, enggak, gue harus punya kelebihan yang gue sadar. Dan ketika saya menemukan kelebihan saya, maafkan saya ya, sepanjang hidup saya pengusaha paling top saya pernah ketemu, menteri saya pernah ketemu, duduk samping saya ketika acara departemen. Bayangin saudara, kalau saudara sebagai pemuka agama yang diminta berkhotbah dalam Natal sebuah departemen, terus ada menteri datang di samping saudara, gimana? Kan jiper juga saudara, tapi saya santai aja. Perwira tinggi TNI, perwira tinggi polisi, pejabat-pejabat. Saya bisa santai ketemu mereka meskipun usia mereka jauh lebih tua. Kalau sekarang ini saya dengan hampir 50 tahun ketemu pejabat-pejabat mungkin selevel ya. Tapi dulu ketika saya masih baru jadi pengkhotbah, usia 35, ketemu pejabat usia 55. Itu kan kayak bapak saya, secara ewuh pakewu orang Jawa saya sudah harus hormat. Tapi saya nggak boleh begitu. Kalau saya sebagai pendeta begini terus begitu. Saya khotbah nggak mungkin didengerin sama mereka, benar nggak? Ya Bapak Ibu, kita harus hormat sama orang tua. Ya, tapi kalau kita diundang orang di sebuah gereja, terus Bapak Ibu, makasih Pak, monggo. Lo berdiri di sini, nggak akan didengar sama jemaatmu. Maka saya agak tengil aja, ya. Jalan santai aja. Bukan kesombongan, tapi saya percaya diri. Nah saudara biji mata Tuhan, kita harus mengetahui kelebihan kita. Nah apa kelebihan Paulus? Kisah 9 ayat 1-2. Kalau kita baca ayat ini, saudara baca ayat ini, saudara tidak akan bisa menemukan kelebihannya apa pasti. Tapi saya bisa menemukannya untuk saudara. Kisah 9 ayat 1-2 bersama saya, 3-1 ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, perhatikan baik-baik ayat 2-nya. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus, Suria. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti agama Kristen itu, kesesatan itu, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita tahu ayat ini, kita akhirnya mengerti bahwa Paulus atau Saulus dulu yang banyak membunuh orang-orang Kristen, menangkapi orang-orang Kristen. Oleh gereja mula-mula, oleh para rasul yang namanya Saulus ditakuti, kita tahu dari ayat-ayat ini. Tapi Bapak Ibu gak pernah mendalami kenapa Saulus begini. Tadi ayatnya itu sudah saya singkapkan. Siapa Saulus tadi? Siapa Saulus tadi? Orang Farisi. Dari mazhab yang paling keras, benar? Siapa dia? Murid Gamaliel. Dia orang Yahudi asli. Di ayat ini, dia punya akses ke imam besar, artinya bisa bertemu langsung dengan imam besar, minta surat kuasa. Berarti kalau Bapak Ibu memahami ini, mestinya Saulus ini bisa nggak dapat tempat dalam keimaman utama di Bait Allah? Halo Pak? Bisa dong. Dengan track recordnya dia, bisa nggak dia masuk menjadi bagian dari imam-imam yang paling dihormati? Bisa. Tapi dia tidak kerjakan itu. Yang dia kerjakan dengan semua track recordnya, murid Gamaliel, orang Yahudi yang orang-orang seumurku nggak ada yang lebih hebat daripada aku. Dia malah, apa saudara? Bahasa ini, jadi orang
lapangan. Saya tidak merendahkan orang lapangan. Tapi kebanyakan orang kalau dipilih dengan gaji yang jauh lebih baik, pilih mana? Kerja di lapangan, panas terik, atau di belakang meja? Banyak orang akan milih duduk di belakang meja dengan AC, ada sekretaris, ada orang-orang yang bantu. Daripada kerja di lapangan, masuk ke hutan, masuk ke pedalaman, dan lain sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir sampai demikian? Dengan kesaksiannya sebagai orang Farisi yang paling radikal, murid Gamaliel, mestinya ia cukup mudah. Saulus cukup mudah menjadi kelompok imam terkemuka di bait Allah. Tapi yang dilakukannya justru sebaliknya. Dia suka melalang buana, dia suka di lapangan, dia suka pekerjaan kasar, nangkepin orang Kristen, ngebunuh orang Kristen. Bapak Ibu tahu nggak, kalau dia dapat membunuh orang Kristen, menangkapi orang Kristen, terus dilaporkan ke imam-imam di bait Allah yang punya nama siapa? Imam-imam. Dia hanya dikenal sebagai orang lapangan. Imam-imam di bait Allah akan berkata, Saulus memang yang menangkap, tapi dia menangkap karena perintahku. Orang-orang yang disebut imam-imam di bait Allah itu adalah aristokrat Pak. Dan zaman dulu sebelum Israel kerajaannya hancur, itulah yang namanya bangsawan-bangsawan. Hidup di bait Allah itu dengan baju, dengan garmen, dengan stola, dengan pernak-pernik keimaman, itu sudah membuat orang jiper sama imam itu Pak. Saya kalau hidup sebagai itu, pasti dengan kebanggaan. Saya nggak pernah seumur hidup saya jadi pendeta terus pakai stola seperti pendeta-pendeta Protestan, saudara. Someday, beberapa waktu yang lalu, saya diundang melayani di sebuah gereja Protestan. Dan saya terkejut, saya sudah pakai jas rapi, pakai dasi, tidak seperti sekarang di The Way, kan saya santai saja. Karena saya menghormati yang mengundang saya gereja Protestan. Tapi sampai di pastori gereja, ketemu sama majelis yang bertugas di briefing. Pak nanti begini, nanti begini, nanti begini, Alkitab saya diminta. Kenapa Bu? Nanti saya yang bawa, nanti sebelum naik mimbar saya kasih ke Bapak ya. Terus setelah saya mengerti, terus saya duduk, ada seorang penatua, Pak boleh pakai stola. Waduh, untuk pertama kalinya saya pakai baju stola itu kan ketika wisuda doang saudara. Sebagai pendeta gak pernah, di Tiberias dulu gak pernah, di The Way apalagi. Saya pakai. Saya bukan pendeta Protestan, tapi kan saya pakai. Dimasukkan dalam satu ruangan ganti gitu, ada kaca dari tanah dari lantai ke atas. Terus dikasih ya stola ya. Pakai toga, pakai stola. Toga tuh bajunya, stola. Terus saya ngaca, keren juga. Mau gue foto nanti jaim gitu ya. Mau minta foto ya takut gimana juga. Ya udah gue cuma mengagumi diri. Keren juga. Terus sempat ngebayang juga. Gimana kalau The Way gue bikin begini juga gitu. Saya ngebayangin kalau saya imam di bait Allah. Pakai baju gitu jalan di pelataran. Terus ada orang pendosa-pendosa datang ke bait Allah. Tuhan tolongi saya Tuhan. Pasti begitu kan. Paulus justru milih pekerjaan di lapangan. Paulus gak suka diam, saudara. Padahal dia punya privilege untuk memilih menjadi imam yang terhormat di bait Allah. Tapi dia malah memilih jadi imam yang berkeringat dan tangannya penuh darah. Dia bukan tipe orang di belakang meja. Paulus yang berinisiatif minta surat kuasa dari imam besar untuk menangkapi orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia sadar, itulah kelebihan dia. Makanya saya paham sekarang, kenapa ketika jadi rasul, kok kerjaannya muter-muter mulu. Lo pernah mikirin gak sih? Bapak Ibu, Rasul Paulus itu rasul yang paling gak pernah betah berdiam di satu kota. Ketika dia datang di satu kota, terus dia menginjil, baru ada 2-3 keluarga yang bertobat di situ, dia langsung tinggal. Itu gak masuk dalam pengajaran bagaimana menginjil yang baik. Sebab yang saya tahu dari buku-buku yang dosen-dosen saya ajarkan, kalau kita melayani orang itu harus ada mentoring. Ada kehadiran, pendampingan. Baca ceritanya Paulus. Habis dia merintis di sebuah kota, dia pindah. Ke kota yang baru, ada 2 orang yang bertobat, dia pindah lagi. Dia gak pernah diam.
Paulus kenapa begini? Karena memang dia tidak nyaman berdiam di satu tempat. Dan dia tahu itu bisa jadi kelemahannya, tapi dia tahu itu menjadi kekuatannya juga. Akhirnya saya jujur saudara, hari ini berkata, saya tahu banget, I know, banget, bingit Paulus. Kenapa dia bersikap begitu? Waktu awal-awal saya bingung, ini Paulus ya, dia sudah sampai ke Efesus. Bapak Ibu tahu nggak Efesus, kota Efesus di zaman perjanjian baru itu apa? Kota Efesus, lu baca literatur apapun pasti sama, mengatakan adalah kota terbesar kedua di dunia zaman perjanjian baru. Kalau tidak dimasukkan Roma, Efesus adalah kota terbesar yang ada di dunia saat itu. Selain Roma, Bapak Ibu. Ada gereja nggak di Efesus? Ada. Siapa rasul gereja di Efesus? Baik-baik baca di Kisah Rasul. Paulus hampir mati di Efesus. Berarti dialah yang merintis gereja di Efesus. Jadi gereja nggak? Jadi. Kota Efesus besar nggak? Besar. Gereja awalnya mungkin kecil, tapi karena kota besar lama-lama jadi gereja yang besar. Tetap tinggal menggembalakan di sebuah gereja di kota besar dengan jemaat yang besar, dengan income pemasukan dan perputaran uang di kota Efesus yang besar. Kira-kira nyaman apa tidak? Nyaman. Tapi Paulus tinggalkan. Dia pergi lagi ke Korintus. Lu tahu nggak Korintus itu apa? Korintus adalah kota terbesar saat itu di wilayah Yunani. Di wilayah Makedonia. Kota pelabuhan juga. Ada gereja enggak? Dia tulis 2 kali surat di Korintus sini. Baca. Saya barusan selesaikan tadarusan Korintus, makanya saya paham banget. Jemaat di Korintus itu jemaat yang berapi-api. Yang mau melayani Tuhan. Yang berlomba-lomba agar setiap dirinya punya karunia. Jemaat hebat ini. Jemaat yang kalau jemaat lagi berapi-api gitu, disentil dikit aja, bisa nggak? Ini kalau lagi on fire semuanya nih, terus saya bilang, saya mau bangun gereja di Papua. Bu Neta, tuh jam tanganmu lepas. Bu Baby, kalungnya lepas. Ayo, sumbang. Lu kalau lagi on fire gitu, bisa nggak diprovokasi begitu? Kayak lu nggak pernah dengar KKR di mana pendeta-pendetanya begitu. Belum lama tuh kan ada tuh, cuman bukan pendeta. Yang di seberang, yang kalau bikin ceramah-ceramah di masjid begitu kan. Ya dipanggil, nah, ayo dong, diinfakin dong. Itu ada, dompet dibuka. Ada berapa situ? Ya pulang kan cuma naik gokar 50.000, ya sisanya masukin di situ. Si ulamanya itu pakai kain begitu, semua ditaruh di situ. Ulamanya nggak pernah terima PK. Kalau kau baca. Jadi yang ngundang panitianya tuh mau kasih PK, ditolak. Kenapa ditolak? Dia lebih dapat cuan banyak di situ. Maka akhirnya panitianya kan seneng kan, nggak ada PK yang keluar, diundang lagi. Dia kaya. Sekarang terikat kasus itu. Kemarin sempat menang di pengadilan. Tapi, dan itu di gereja ada. Lu kalau nggak bilang nggak ada Pak Pendeta, itu kan bukan di luar Kristen, lu belum jauh-jauh jalannya, makanya jalannya jauh-jauh dikit. Mainnya jauhan, jangan main di komplek doang lu. Maka kasih Tuhan biji mata Tuhan, tapi Paulus nggak pernah milih begitu. Itu kenapa saya mikir ya dulu atau belum ngerti ini. Apa untungnya dia? Sampai kan dia bersaksi, untuk hidup aja dia harus kerja sendiri, benar nggak? Bangun tenda, itu saya nggak bisa mikir. Dalam hati saya dulu sebelum saya punya pengenalan akan Paulus dengan dalam, maafkan saya Tuhan. Saya bilang, ini bego banget ini rasul. Ngapain dia harus kerja buat tenda lagi, kerja kasar lagi. Mendingan dia tetap di satu tempat, menggembalakan gerejanya besar, toh juga jadi berkat. Dan itu yang lazim saat itu. Dan itu yang dikerjakan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua Kristen lainnya saat itu. Tapi dia malah mengerjakan sesuatu yang gak normal. Tapi kalau kita baca tulisannya Paulus nyaman. Nyaman dengan apa yang dia kerjakan itu. Maka saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Untuk kau bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, kau harus tahu apa kelebihanmu.
Kalau dibalikan ke saya, pasti sukanya apa? Saya sukanya ngajar. Maka bikin program, seminggu saya bikin 3 kali Living in Wisdom loh saudara. Bapak Ibu mungkin bilang, itu kan program gampang, tinggal bikin PowerPoint. Coba lo bikin. 3 kali seminggu konsisten, gak pernah bolong. Coba bikin. Pasti kan punya ilmunya. Coba bikin kalau lo punya ilmunya juga. Tapi saya bikinnya santai. Tanya istri saya gak pernah ngeluh. Bikin santai. Cuma kalau gue bikin, jangan usik-usik gue. Saya mau fokus. Saya kalau udah lagi fokus sama satu hal itu udah kayak orang autis aja. Dunia saya di situ memang. Ya. Paling gak 1 jam, 1,5 jam jadi satu program. Saya nyaman. Dan saya disuruh ngajar nyaman. Ini kelas sekolah Alkitab. Kan pengajarnya bukan saya awalnya. Tiba-tiba mengundurkan diri. Pak Wijaya tahu ceritanya, Bu Esther tahu ceritanya. Coba, sudah mulai pertama sekali kelas 1 tiba-tiba mengundurkan diri. Mateng gak saudara? Tapi saya langsung bilang, tanya Pak Wijaya, kesempatan pertama dosen itu mengundurkan diri, saya langsung bilang, saya yang ambil. Padahal saya belum siapin materinya. Tapi karena saya suka ngajar, dan saya memang pernah ngajar mata kuliah itu dulu tapi 9 tahun lalu, ya, saya menikmati aja. Gak jadi beban. Hari Sabtu saya semakin gak bisa ngapa-ngapain karena Sabtu sore saya ngajar di kelas itu. Buat materi. Kenapa saya suka? Karena saya tahu itu kelebihan saya. Pak, Bu, tahu kelebihanmu. Kelebihanmu itu apa? Paulus itu tahu kelebihannya apa? Dia suka sama alam, dia suka keluar, dia suka jalan-jalan, dia suka cari tantangan baru, dia suka pergi ke kota-kota yang berbeda, dia suka melalang buana. Itulah kelebihannya Paulus. Dan ketika tahu kelebihannya, dia pakai itu untuk melayani Tuhannya. Makanya Paulus hebat dan saya mengerti itu. Paulus sadar kelebihannya sebagai orang Farisi. Dengan tadi yang saya sebutkan ayat-ayatnya. Maka kenapa dia selalu kalau masuk ke kota yang baru, dia carinya komunitas Yahudi. Kayak orang Indonesia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tiba-tiba dapat tugas dari kantormu atau tugas sekolahmu atau apapun ke luar negeri untuk waktu yang lama lah, sebulan paling tidak. Paling gampang saudara sampai di kota yang asing di luar negeri sana, cari orang Kristennya. Cari orang Indonesianya. Udah ketemu orang Indonesia, ya gak perlu Kristen lah, pokoknya orang Indonesia. Terus datang ke rumahnya disuguhi pecel, kau bisa hidup di situ. Karena kalau orang Indonesia di perantauan, itu pasti suka menerima tamu yang orang Indonesia juga. Sampai-sampai saya punya beberapa teman yang tinggal di Amerika sana, saudara. Saya temenan sama dia, kenal dia banget. Terus karena jauh ya kita hanya melihat via Facebook. Teman saya ini rutin sebulan 2 kali ketemu 2 circle, 2 komunitas yang berbeda, tapi semuanya orang Indonesia. Lu ngapain sih? Saya pernah iseng-iseng. Kok sering banget bikin arisan? Arisan apa sih? Duit gitu kan. Enggak, cuma kumpul-kumpul aja, makan-makan aja. Kan malah repotin ya kalau 2 minggu sekali ngundang orang atau ke rumah orang gitu kan. Kalau ke rumah orang mestinya bawa apa-apa gitu kan ya. Kalau di rumah kita lebih repot lagi, rapiin rumah, siapin makanan. Dia bilang, Sen, di sini itu kalau gue ketemu teman-teman yang Indonesia, itu udah penghiburan. Jauh lebih enak daripada nonton misalnya basket, nonton American football. Karena dengan ketemu orang Indonesia dapat cerita-cerita. Terus yang lo kerjain apa? Ya teman gue tiba-tiba dapat gosip. Gosip artis Indonesia. Udah tinggal di Amerika masih gosipin artis Indonesia lagi. Tapi mereka seneng itu. Gue juga bingung. Padahal kalau kita gosipin artis Amerika gitu kan ya. Jadi mereka ngomong senang. Nah Paulus itu sadar kalau dia ketemu orang Yahudi itu respect. Kenapa? Dia orang Benjamin, Yahudi asli, orang Farisi, ahli Taurat lagi. Maka dengan mudah dia diterima. Itu makanya Petrus gak bisa. Itu bahkan Yohanes gak bisa. Meskipun mereka sama-sama orang Yahudi. Tapi gak mungkin orang Yahudi menerima mereka dan membiarkan mereka masuk ke sinagog.
rumah ibadat orang Yahudi. Kenapa? Baik Petrus, Yohanes, dan rasul Tuhan lainnya bukan orang Farisi, bukan imam. Tapi Paulus ambil kesempatan itu. Ia mengkondisikan dirinya diterima dulu oleh Yahudi diaspora di perantauan, lalu masuk ke sinagog, kemudian baru mengajar. Baru kalau ketahuan dia mengajarkan tentang Yesus, baru dia mundur dari sinagog itu. Tapi itu tipikal yang diulangi oleh Paulus. Dia pernah sampai hampir mati 2 kali di Efesus, baik-baik baca kesaksiannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah hampir mati, kira-kira Bapak Ibu punya traumatik gak? Saya punya temen jatuh dari motor hampir mati. Karena beberapa senti aja kepalanya kelindes sama mobil. Hampir mati. Dan dia sampai sekarang gak berani lagi naik motor. Karena traumatik tadi. Paulus hampir mati beberapa kali. Tapi gak membuatnya trauma. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu memang kelebihannya. Dan dia melakukan itu karena memang dia suka. Jadi dengarkan saya ya. Selama ini kita berkata, Paulus itu ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini. Dia mencintai Tuhan. Itu kan banyak saudara memahami begitu kan? Dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya bilang iya, memang saya yakin itu. Tapi di balik itu, memang dia suka itu. Nangkep gak? Jadi jangan kita langsung menilai sesuatu tuh pokoknya langsung Tuhan. Gak salah memang. Saya begini juga karena Tuhan. Saya tidak bilang saya hebat karena sendiri, karena Tuhan. Tapi saya suka ngajar. Saya bisa bikin program setiap hari karena memang saya suka. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terbaik yang sudah kita keluarkan? Kalau belum, coba tanya dirimu, apa kelebihanmu? Kalau belum tahu, maka cari tahu, pahami kelebihanmu, kembangkan kelebihanmu. Caranya gimana? Gampang. Saya selalu berkata, jujur sama diri. Jangan ngerasa gak bisa, lo paksain. Fail. Saya bilang di gereja lama, di gereja dulu, saya sebut aja lah, gereja Tiberias. Tanya Silvi, saya pernah Pak, itu sudah jadi WL. Saat itu saya masih jadi singer. Upgrade gak dari singer ke WL itu? Halo? Upgrade. Dan kalau sudah didengar sama pusat saya jadi WL sekali, itu pasti terus-terusan jadi WL. Untuk anak muda saat itu, tiap minggu WL, tengah minggu WL, dapat persembahan kasih nggak? Ini saya kan masih muda zaman itu, ukurannya kan itu. Karena saya tahu teman-teman saya yang WL itu ukurannya begitu. Hidup enak gak saya? Enak. Tapi pas gue jadi WL, pertama karena kondisi WL-nya terlambat, tapi yang kedua karena ditunjuk juga, dipaksa. Di sebuah gereja cabang berbeda, Silvi gak tahu di Duta Melin. Bayangin di gereja yang besar itu, saya jadi WL. Tapi ketika nyobain, wah penyembahan semuanya. Loncat-loncat semuanya. Tapi gue bilang, kok gue tersengal-sengal ya? Sampai ke belakang. Kok ngatur temponya gak bener ya? Kok kayaknya vibra gue gak keluar ya? Gak ada begitunya gitu. Ya. Kok orang-orang gue lihat menyembah tapi kok gue nya gak bisa, gak dapet ya? Dan saya langsung bilang, bukan gue di sini nih. Besok ketika ada acara lagi, send WL ya. Aduh, yang lain deh. Kalau backup singer mah bisa. Kalau gue lagi tersekat lidahnya, diem aja, lip sync aja. Orang gak tahu, tapi kalau WL lip sync bagaimana coba? Maka saya gak pernah mau. Kenapa? Sadar diri. Apakah saya gak bisa nyanyi? Kalau cuma nyanyi doang mah saya bisa, bahkan mungkin lebih bagus dari saudara kali. Tapi untuk di mimbar, saya merasa, it's not me, bukan saya. Nah bagaimana tahu kelebihan kita? Kenali diri. Terus yang kedua gimana Pak? Tanya orang. Pak Juve kalau mau tanya kelebihannya, tanya siapa? Istrimu. Beb, gue hebatnya apa sih? Lo hebatnya manjat pohon, mangga tuh, jago banget kalau manjat pohon. Nah, manjat terus Pak, pohon mangga Pak. Jangan main layangan. Kalau lo main layangan, bini lo bilang, lo gak bisa main layangan, lo paksa gak akan bisa. Nangkep gak? Nih kalau ngomongin bisnis, kalau emang lo gak bakat bisnis, ya jangan bisnis.
Nangkep gak? Tanya sama bini lo, tanya sama laki lo. Dia pasti akan objektif. Wah, gue bisnis ini gagal. Pasti pasangan kita, kalau kita tanya, gimana, kenapa emang? Emang muka lu tuh muka gak cuan. Lu Cina bohong. Seperti saya bilang ke bini gue, lu Cina bohong. Dia mau jualan apa tuh? Dari parfum, apa yang lu lihat? Mau jualan apa tuh? Lu gak usah deh. Lumayan Pak, lu gak usah jualan. Sebab kalau saya tahu dia Cina beneran, Cina dagang, gue udah modalin Pak. Tapi cuma darah doang gitu loh. Ngapain lu jualan? Yang ada bangkrut gue, udah gak usah. Tapi kalau memang bakatnya itu kelebihanmu, mulai. Tapi gak punya modal Pak. Ya udahlah, kita ada berapa? Itu ada motor, kita jual aja ya. Kalau emang tuh bakat, jual tuh motor lo, bisnis yang bener, pasti cuan. Kekasih Tuhan. Terus yang ketiga apa? Caranya, ya coba tes. Ada tes bakat, tes karunia. Memang itu harus berbayar. Tapi dengan tes-tes seperti itu bisa membuat kita ngerti kelebihan kita apa. Jadi yang pertama supaya kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita adalah mengetahui yang kelebihan kita. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita mengetahui dan bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Opposite-nya. Ini mata uang. Yakni mengetahui, memahami apa kekuranganmu. Banyak orang itu hanya pengen tahu kelebihannya apa, tapi kekurangannya nggak diketahui dan dia nggak mau tahu. Dia kubur dalam-dalam. Padahal dengarkan saya ini, dengan tahu kekurangan kita masing-masing, itu bisa menjadi alat berpijak kita untuk bisa loncat lebih tinggi lagi. Kalau kita bicara ngomongin kelemahannya Paulus apa nggak? Tahu nggak? Kau mungkin baca ayatnya, tapi kau nggak tahu ini. Saya bagikan sama saudara. 2 Korintus 12 ayat 7. Inilah ayat yang menjelaskan Paulus punya kelemahan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu apa saudara? Duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan Injil untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus bersaksi, aku punya duri dalam daging. Bapak Ibu pernah nggak ketusuk duri atau ketusuk bambu gitu masuk ke dalam daging, ngentek nggak enak, sentuh dikit aja nggak enak. Paulus berkata, aku punya duri dalam dagingku. Jadi aku ini emang bukan manusia yang sempurna secara fisikal. Lalu orang bertanya-tanya, apa ya kira-kira duri dalam daging itu? Paulus juga bersaksi, Galatia 4 ayat 13 sampai 15. Galatia 4 13-15. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Entar dulu. Jadi duri dalam daging itu jelas Paulus berkata, aku sakit pada tubuhku. Aku punya sakit dalam tubuhku. Apa ayat 14-nya? Lanjut. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang telah menjijikkan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Stop dulu. Perhatikan kalimat ini. Ini bukan penyakit biasa. Maafkan saya tidak sedang menjelekkan, merendahkan, atau menuduh, atau apapun yang negatif. Ini mungkin ya, kalau penyakit jantung, penyakit di dalam badan, nggak bisa dilihat dengan kasat mata, itu nggak akan membuat orang seperti bahasa Paulus tadi. Kamu tidak menganggap aku seperti hina. Kalau orang sakit jantung, kalau kita tidak menunjukkan sakit jantung kita, orang nggak akan menganggap kita hina. Nangkep ya? Berarti dengan kalimat Paulus yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina atau menjijikan. Berarti apa? Ini sakit yang tampak dengan mata. Jadi bukan di dalam badan ini, tapi di luar badan. Sehingga orang kalau niat itu bisa mengernyitkan dahi, jijik sama Paulus. Tapi kata Paulus kepada jemaat Galatia, kamu gak gitu. Meskipun badanku ini kelihatan gak sempurna, tapi kamu gak seperti orang-orang di luar sana yang jijik sama aku. Tapi kamu malah menganggap aku sama seperti malaikat. Bahkan kau sama menyambut aku seperti kau menyambut Kristus. Lanjut ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu?
Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya padaku. Berarti kira-kira apa sakit yang dilihat oleh mata banyak orang dalam diri Paulus? Masalahnya di mana? Di mata. Ya ini penafsiran, tapi dari ayat ini kelihatan. Makanya kamu tuh bahkan kalau mungkin kamu mau memberikan matamu dengan mencungkil matamu padaku. Kenapa? Karena emang mataku gak sempurna. Mataku gak good looking. Mataku gak enak dilihat mata oleh orang lain. Sehingga orang kalau lihat aku tuh orang tuh jijik. Kenapa? Mataku ini gak sempurna. Kamu tuh bahkan mau mencungkil matamu untuk aku. Saya sangat yakin duri dalam daging, dalam diri Paulus itu adalah sakit yang ada di mata. Galatia 6 ayat 11. Kelihatan lagi juga dari ayat ini. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Entah dia rabun jauh, zaman dulu belum ada kacamata kan. Atau mata yang memang tidak sempurna, tidak proporsional begitu. Sehingga Paulus tuh kalau nulis itu ya gede-gede. Padahal dia nulis dengan tangannya sendiri. Jadi saya menafsirkan ini Paulus mengetahui kelemahannya dia. Apa kelemahannya? Paulus sadar ada masalah dengan matanya, itulah kelemahan Paulus. Menurut saya, ketika Paulus tahu cacat dia ada di mata, ini yang menyebabkan 2 Korintus 10 ayat 1-2, terus dibuka ayat 9-11, 2 Korintus 10. Sama-sama saya, 3-1 ya. Aku Paulus, seorang yang tidak berani, perhatikan baik-baik, bila berhadapan muka dengan kamu. Tapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah, ayat 2. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 1-2 ini jelas mengatakan, aku memang tidak berani berhadapan dengan kamu secara dekat. Masalah di mata. Ada cacat di mata. Ayat 9-11. Tapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tapi bila berhadapan muka, ketemu muka dengan muka, sikapnya Paulus tuh lemah. Dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ayat 11. Tapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Paulus itu dituduh orang-orang Kristen cuma jago pakai surat. Tapi kalau dia ngajar kita, pengajaran cetek, gak ada artinya. Tapi kalau dia nulis surat emang dahsyat banget. Ini kenapa? Makanya saya tafsirkan tadi. Dia sadar dia tumbuh menjadi laki-laki yang mungkin ada cacat di mata. Orang kalau punya cacat fisik yang tampak kasat mata oleh orang lain, maka secara psikis, psikologi, dia akan rendah diri, benar tidak? Seperti saya zaman dulu ketika kelas 3 SD cacar air, saya pernah cerita kan? Jadi saya dapat cacar air itu ketularan adik saya. Ketika adik saya cacar air, ibu saya cuti. Ketika adik saya sembuh, cuti ibu saya habis. Ketika adik saya sekolah, saya ketepak cacar air dari dia. Maka selama 2 minggu, 3 minggu saya di rumah dengan cacar air saya sendirian. Nggak ada yang dampingi saya, sehingga muka saya bopeng. Kalau kau lihat depan, muka saya bopeng. Ini muka bopeng ini sebenarnya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena dulu ketika saya mulai jatuh cinta sama perempuan di usia SMP, SMA, saya bilang sama ibu saya kerja sama dokter kulit. Bu, ini dibetulin gimana kek? Maka saya dibawa beberapa kali ke dokter kulitnya dia, disetrum, di laser gitu. Sehingga bopeng saya nggak semakin besar tapi semakin menutup. Dulu lebih banyak saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan ketika saya pertama kali jatuh cinta belum sama perempuan di SMP itu, saya masih bopeng-bopeng. Itu membuat saya minder. Jangankan mau tegur, jangankan mau kenalan. Ngomong aja nggak berani. Saya ngerti banget. Paulus yang punya sakit di mata ini, itu gak berani ketemu orang muka demi muka. Dia minder. Makanya ketika dia harus ngomong secara verbal lisan, dia ngajar biasa aja, mungkin sambil tertunduk. Mungkin tidak bisa berapi-api. Tapi kalau dia nulis, gak ada orang di kiri kanannya. Dia bisa nulis dari hatinya, dari pikirannya. Maka tulisan Paulus harus diakui di perjanjian baru adalah tulisan yang paling hidup, yang paling tajam.
Makanya saya bilang tadi, kalau nggak ada tulisan Paulus, kita masih nggak ngerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mungkin saja ini yang menyebabkan sebelum bertobat, Paulus lebih suka jadi imam yang agak preman, yang keluar-luar tadi. Nangkep gak? Ini kan tektoknya gitu. Jadi ketika dia jadi imam, dia nggak pede ada di bait Allah. Dia nggak pede melayani umat langsung. Dia nggak pede jadi imam yang menyembelih hewan korban dari dosa jemaat yang membawa hewan korban dosanya kepada Tuhan. Dia nggak berani. Kenapa? Dia berpikir nanti kalau umat lihat kok imamnya matanya cacat begini. Aduh aku gak layak. Makanya meskipun dia punya track record tadi. Murid Gamaliel, orang Farisi ternama. Di zamannya aku yang paling hebat. Dia lebih baik meninggalkan bait Allah untuk kerja lapangan. Karena dengan kerja lapangan dia gak diamati. Dia mungkin menangkapi orang lihat dia. Tapi dia langsung pergi lagi. Dia tangkap orang Kristen di kota ini. Orang mungkin melihat dia. Tapi orang belum sempat memahami dia. Dia tinggal lagi. Bapak Ibu. Karena ia sadar soal ini. Makanya ia tidak paksakan diri untuk menetap di satu kota juga. Itu kenapa Paulus gak jadi gembala. Karena dia sadar kelemahannya dia. Dia mungkin bisa untuk beberapa waktu ada di satu kota menginjili sehingga ada orang yang bertobat. Tapi ketika orang itu sudah bertobat, Paulus gak nyaman untuk terus ada di situ. Kenapa? Karena Paulus harus menunjukkan dirinya secara fisik. Dan dia gak pede dengan dirinya itu. Karena dia tidak pede, dia ngajarnya datar. Paulus tentu berpikir, kalau gue jadi gembala, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, setahun, orang masih mendengarkanku. Tapi kalau dengan gayaku yang seperti ini, ingat, introspeksi diri. Kalau vokalisasiku seperti ini, gimana umatku bisa diberkati nantinya? Makanya Paulus pergi ke kota lain. Ada jemaat yang sudah bertobat, didoakan salah satu jadi penatuannya, dia pergi ke kota lain. Begitu terus, gak berhenti. Gak pernah Paulus menetap begitu lama di sebuah kota. Itu yang Alkitab saya katakan. Makanya gayanya dia beberapa waktu hanya di satu kota. Setelah nemu yang bertobat dia tinggalkan. Ia cuma mentoring dengan korespondensi, surat menyurat. Kenapa? Dengan surat menyurat tadi dia tidak diamati, maka tulisannya tajam. Bapak Ibu, surat menyurat itu tidak efektif sebenarnya. Sebab kalau saya nulis surat buat Bu Neta, maka yang hanya tahu pikiran dan hati saya hanya Bu Neta, benar gak Bu? Tapi kalau saya ngajar, semua orang bisa dengar saya. Dengan YouTube sekarang ini, yang datang di gereja cuma beberapa, tapi dengan YouTube paling gak ada ratusan orang yang dengar saya. Makanya caranya Paulus dengan korespondensi ini tidak diikuti oleh rasul-rasul yang lainnya. Itu makanya kalau kita baca di Korintus, kalau kita baca di Kisah Rasul, orang-orang yang menjadi Kristen karena Paulus ini, dan Paulus tinggalkan dan hanya menggembalakan lewat surat menyurat, akhirnya bisa terhisap oleh pengajaran dari pengkhotbah-pengkhotbah baru. Makanya di Alkitab ada yang berkata, Paulus mengatakan begini, kok ada orang yang berkata aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos. Kefas itu siapa? Petrus. Petrus pintar ngomong gak kira-kira? Kalau kita belajar dari cerita dia bersama dengan Yesus. Pintar ngomong. Apolos pasti pintar ngomong juga. Makanya Apolos ketika muncul itu sempat menggerus jemaatnya Paulus. Tapi meskipun Paulus tidak pandai dalam berkhotbah, Paulus punya style dan gaya yang tidak populer dan tidak efektif. Namun demikian, kalau ditanya orang Kristen yang hidup di 2022, Rasul Paulus pasti dikatakan rasul yang paling hebat. Orang lebih mengenal Paulus kan dibandingkan Petrus dan Apolos. Dengan surat-suratnya pengajarannya bisa bertahan karena ada dokumentasinya. Kalau khotbah cuma ngomong doang, saya khotbah hari ini kalau nggak disimpan di YouTube, saya khotbah live. Bapak Ibu paling cuma menyerap hanya 5 menit dari yang saya katakan. Hanya mengingat 1 kata, 2 kata, 2 kalimat yang saya ucapkan. Dengan surat menyurat tulisan Paulus jadi paling berpengaruh dari Kristen mula-mula. Dan 2/3 perjanjian baru diisi oleh tulisan-tulisannya.
Kita akhirnya menempatkan Paulus lebih tinggi daripada yang lainnya. Padahal, kalau Bapak Ibu dengarkan saya tadi, semua yang kita kagumi dari Paulus itu sebenarnya tidak direncanakan oleh Paulus. Paulus melakukan semua itu karena dia tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan dia mengerjakan yang bisa menyenangkan hatinya. Surat menyurat itu gak efektif di zaman itu. Tapi gara-gara surat menyurat, kita lebih kenal Paulus dibandingkan Petrus. Apakah Paulus merencanakan, aku tulis surat ini supaya nanti terdokumentasi, sehingga kekristenan itu akan berkembang nanti di tahun 2022. Paulus gue yakin gak mikir juga kekristenan bisa sampai 2000 tahun hidupnya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Rasul-rasul lain tidak lakukan itu karena memang bukan cara yang efektif dan populer. Sehingga mereka jarang bersurat. Mereka lebih menetap mengembalakan satu jemaat. Mereka nggak pindah-pindah seperti Paulus pindah-pindah. Mereka lebih memilih berdiam di satu kota untuk mengembalakan. Sekarang pertanyaan saya, apa kelemahanmu, saudara? Tahu nggak kelemahanmu apa? Kalau kau tanya, pasti tahu kelemahan pasti? Tahu. Kelemahan saya itu bertolak belakang dengan Paulus. Kalau Paulus sering keluar rumah, saya paling gak suka keluar rumah. Saya orang yang homey. Laki-laki rumahan tuh saya. Di rumah aja saya senang. Gak ngapa-ngapain di rumah aja saya senang. Makanya gara-gara saya senang di rumah, saya mikir, di gereja ini ada studio Bapak Ibu. Rekaman di gereja akan jauh efektif, lebih bagus tampilannya daripada di rumah. Cuma kalau ke gereja saya harus keluar rumah. Pulang pergi, meskipun cuma Alam Sutra BSD, tetap pulang pergi itu membutuhkan waktu 45 menit. 2 kali 90 menit, bagi saya 90 menit itu buang waktu. Makanya saya bilang sama Phil, bikin deh komputer. Gimana caranya gue bisa rekaman di rumah? Karena rumah kami kecil, gak bisa ada studio kedap suara. Ya gak apa-apa, makanya kalau kau dengar video saya, tiba-tiba ada suara burung masuk, ya gak mau gimana. Kadang-kadang suara anjing. Kadang-kadang pernah saya ini, ada tukang, makanya saya sering marah sama Silvi. Kalau lo mesen online, bilang-bilang. Ya. Saya lagi rekaman, udah 3/4, udah mau selesai, tinggal 1/4 lagi nih. Tiba-tiba, ketok pintu, ketok kaca lagi. Mungkin gak masuk, tapi kan gue keganggu kan saudara. Makanya kalau beberapa kali saudara lihat saya begini itu karena ada orang yang ketok-ketok pintu. Dan sebenarnya jujur gue pengen ambil sepatu, gue timpuk itu orang. Nah gue tinggal segini lagi, tinggal 5 menit lagi. Makanya saya bilang kalau lo beli apa-apa tuh lo di rumah. Makanya kalau udah mau datang saya bilang lo di depan. Panas Pak, di depan. Maka Silvi kadang-kadang sering di depan gitu karena main handphone, keringetan, yang nungguin itu online-nya dia itu. Jadi sama-sama saudara, kita belajar kelemahan kita, kelebihan kita. Saya tahu loh, kelemahan saya, kelebihan saya. Dan saya mengerjakan semua itu akhirnya dengan sukacita. Bagaimana saudara? Mengetahui, memahami, mengembangkan kelebihan kita, mengetahui, memahami kelemahan kita, dan kemudian jadikan dasar untuk meloncat tinggi. Kalau kita lakukan, pasti kita akan jadi orang yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Semoga apa yang kita pelajari dari Paulus ini bisa dipahami oleh semuanya. Dan pulang dari tempat ini, dari ibadah ini, semua coba menilai diri. Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Sehingga kau bisa menata hidup yang jauh lebih baik lagi. Itu doa saya, semoga tergenapi. Tundukkan kepala kita doa.